Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat, senusantara yang ibu sayangi. Berjumpa lagi dengan ibu di channel Sri Asih Rezeki. Kali ini ibu akan sampaikan mata pelajaran IPS kelas 7 semester 1 dengan tema Potensi Sumber Daya Alam dan Kemaritiman Indonesia. Selamat mengikuti. Anak-anakku semua, sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian subscribe terlebih dahulu, bunyikan loncengnya, dan tekan tombol like. Cakupan materi. 1. Potensi. 2. Sumber daya alam dan kemaritiman. 3. Potensi sumber daya alam Indonesia meliputi hutan dan tambang. 4. Potensi kemaritiman Indonesia meliputi perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, dan daya. Potensi juga memiliki arti kekuatan yang tersimpan atau ada di dalam sesuatu objek yang dapat dikeluarkan. Adapun sumber daya alam adalah semua bahan di bumi, baik benda mati dan benda hidup, yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam tersebut berupa air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain. Perhatikan gambar di samping. Kemaritiman adalah segala hal yang berkaitan dengan laut, kelautan, dan sumber daya alam yang ada di laut, seperti perikanan, terumbu karang, dan hutan mangrove. Perhatikan gambar di samping. Ya, anak-anakku, jadi potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia adalah kekuatan atau kemampuan yang dimiliki oleh segala bahan sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama menunjang perekonomian dan kesejahteraan warga Indonesia. Anak-anakku, setiap hasil alam memiliki potensi atau kekuatannya masing-masing, dan setiap hasil laut juga memiliki kekuatannya masing-masing. Sebagai contoh, Indonesia memiliki laut yang sangat luas, sehingga hasil ikan pun melimpah. Indonesia juga negara beriklim tropis dan subur, sehingga hasil pertanian, perkebunan, dan hutan juga sangat kaya. Indonesia juga berada di lintas pegunungan Ring of Fire, sehingga hasil tambang dari gunung yang dimiliki Indonesia juga melimpah. Potensi sumber daya alam hutan yaitu ada beberapa fakta mengapa hutan memiliki potensi yang sangat besar, yaitu yang pertama adalah 52,3% dari luas wilayah daratan Indonesia adalah hutan. Yang kedua, luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, dan Sulawesi, serta Sumatera. Yang ketiga, di Pulau Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Sementara itu, alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan banyak dijumpai di Sumatera dan Kalimantan. Masih potensi sumber daya alam hutan. Yang keempat, selain hutannya yang luas, hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan, banyak di antaranya merupakan spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia, tidak ditemukan di tempat lainnya. Yang kelima,
Hasil hutan yang banyak dikenal masyarakat biasanya hanya kayu, namun sebenarnya tidak hanya kayu saja, bisa obat-obatan dan buah-buahan. Yang keenam, setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu yang ada di hutan Indonesia. 267 diantaranya memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Baiklah anak-anakku, marilah kita coba mengenal jenis-jenis pohon dan sebarannya. Kita lihat pada gambar, silahkan diperhatikan gambarnya anak-anakku. Yang pertama, keruing. Kayu keruing terdapat di daerah Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kayu keruing atau pohon keruing bisa digunakan untuk bahan baku kertas, pembuatan mebel, dan bahan kosmetik. Kemudian berikutnya perhatikan pohon meranti atau kayu meranti. Persebarannya adalah di daerah Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kayu meranti digunakan sebagai bahan bangunan, konstruksi bangunan, dan furnitur serta mebel. Berikutnya adalah pohon atau kayu agatis. Perhatikan gambar tersebut. Pohon agatis terdapat di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Pohon agatis digunakan untuk perabotan rumah tangga, alat kesenian, dan kerajinan. Berikutnya adalah pohon jati. Pohon jati persebarannya terdapat di Provinsi Jawa Tengah. Pohon jati digunakan sebagai bahan bangunan, kerangka konstruksi, alat pertukangan, dan perabot rumah tangga. Ya, jenis-jenis pohon berikutnya adalah pohon rotan. Pohon rotan persebarannya ada di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pohon rotan digunakan sebagai bahan baku mebel dan juga souvenir. Berikutnya adalah kayu cendana. Perhatikan gambarnya. Kayu cendana terdapat di Nusa Tenggara Timur. Kayu cendana digunakan sebagai bahan parfum, obat-obatan, dan kesehatan. Berikutnya adalah pohon rasa mala atau kayu rasa mala. Kayu rasa mala terdapat di Provinsi Jawa Barat. Kayu rasa mala digunakan sebagai obat-obatan dan bahan bangunan. Dan selanjutnya adalah pohon akasia. Pohon akasia persebarannya ada di Provinsi Jawa Barat. Pohon akasia digunakan sebagai produk kecantikan, obat-obatan, dan bahan parfum. Baik anak-anakku, marilah kita pelajari potensi sumber daya alam tambang. Mengapa tambang di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar? Baiklah, yang pertama adalah Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, beberapa bahan tambang di bawah ini adalah yang memiliki potensi besar. Contohnya 1. Minyak bumi dan gas, 2. Batu bara, 3. Bauksit, 4. Pasir besi, dan yang kelima emas. Anak-anakku perhatikan gambar tersebut. Baiklah anak-anakku semua, untuk lebih jelasnya perhatikan peta persebaran barang tambang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya anak-anakku, kita pelajari barang-barang tambang yang ada di Indonesia. Yang pertama, minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber daya utama untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Cadangan minyak bumi Indonesia terus berkurang seiring dengan pengambilan yang terus dilakukan. Apabila cadangan habis, maka Indonesia terpaksa harus membeli atau mengimpor dari negara lain. Oleh karena itu, perlu inovasi dalam melakukan pengembangan sumber energi alternatif yang dapat menggantikan minyak bumi dan gas. Perhatikan gambar tersebut. Anak-anakku, sekarang perhatikan tabel. Di dalam tabel terdapat beberapa pulau penghasil minyak bumi, yaitu yang pertama Sumatera, yang kedua Jawa, yang ketiga Kalimantan, yang keempat Maluku, dan yang kelima Papua. Perhatikan daerah penghasil minyak bumi tersebut. Berikutnya, barang tambang yang kedua adalah batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan
yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur penyusun utamanya adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Cadangan batu bara di Indonesia hanya 0,5% dari cadangan dunia, tetapi produksinya merupakan yang terbesar ke-6 di dunia, yaitu mencapai 246 juta ton. Pulau Sumatera dan Kalimantan merupakan penghasil batu bara dengan potensi terbesar yang ada di Indonesia. Pertambangan batu bara di Indonesia berlokasi di Kalimantan Timur, tepatnya di lembah Sungai Berau dan Samarinda. Sumatera Barat, tepatnya di Ombilin dan Sabah Lunto, dan Sumatera Selatan, tepatnya di Bukit Asam dan Tanjung Enim. Pemanfaatan batu bara adalah 1. Pembangkit listrik, 2. Memasak, 3. Bahan bakar kereta api, yang keempat, pembakaran pada industri batu bata, genteng, semen, dan baja. Perhatikan gambar tersebut. Barang tambang yang ketiga adalah bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Sebagian dari hasil pertambangan bauksit dimanfaatkan untuk industri dalam negeri dan sebagian lainnya diekspor. Bauksit ditambang di daerah Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat, tepatnya di Singkawang. Perhatikan gambar di samping. Barang tambang yang keempat adalah pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak Lampung, Pegunungan Farbek Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku Kalimantan Selatan. Perhatikan gambar tersebut. Barang tambang yang kelima adalah emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Berdasarkan data Tekmira ESDM, produksi emas Indonesia pada tahun 2003 mencapai 141.019 ton. Berikut ini tambang emas yang tersebar di Indonesia, yaitu meliputi di Papua, tepatnya Freeport Timika, Kalimantan Barat, tepatnya di Sambas, Nangro Aceh Darussalam, di Melabah, Sulawesi Utara di Bolang Mongudo, Riau di Logos, dan Bengkulu di Rejang Lebong. Perhatikan gambar di samping. Selanjutnya kita pelajari materi potensi kemaritiman Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan dengan 2/3 wilayahnya adalah lautan. Yang pertama, melihat luasnya wilayah Indonesia, maka potensi yang dimiliki juga semakin besar. Ikan yang dihasilkan juga tak sedikit. Hal tersebut membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang kaya akan hasil perikanan. 2. Indonesia merupakan negara kepulauan yang dipisahkan oleh lautan, menjadikan Indonesia dicatat sebagai salah satu negara dengan garis pantai yang terpanjang. Dengan begitu, Indonesia juga memiliki potensi untuk melestarikan hutan mangrove dan terumbu karang. Potensi kemaritiman bidang perikanan. Sebuah lagu berjudul Nenek Moyangku Seorang Pelaut menceritakan bahwa masyarakat Indonesia sudah hidup dari kekayaan laut sedari dulu. Betapa besarnya potensi yang dimiliki Laut Indonesia. 1. Laut Indonesia memiliki potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan agar populasi ikan tetap terjaga. Berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan maksimal yang diperbolehkan adalah 80% dari potensi lestari. Jadi, jumlah maksimal produksi ikan yang dapat dihasilkan oleh Indonesia adalah 80% dari 6,4 juta ton, yaitu sekitar 5,12 juta ton. Apabila dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, Indonesia dapat menjadi negara maju
hanya dengan ikan. Yang kedua, kondisi laut di barat memiliki rata-rata kedalaman 75 meter dan ikan yang ditemukan kebanyakan adalah ikan pelagis kecil, seperti ikan teri. Sedangkan di Indonesia bagian timur memiliki rata-rata kedalaman laut mencapai 4.000 meter dan banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti tuna, cakalang, marin, tongkol, tenggiri, dan sebagainya. Perhatikan gambar di samping. Potensi kemaritiman hutan mangrove. 1. Hutan mangrove memiliki dua fungsi, yaitu 1. Ekologis dan 2. Ekonomis. Fungsi ekologis adalah sebagai habitat tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak, serta untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Fungsi ekonomisnya adalah berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. 2. Hutan mangrove Indonesia tidak tersebar secara merata. Luas terbesar hutan mangrove berada di Pulau Papua, mencapai 3,7 juta hektar. Berikutnya adalah Sumatera, 417.000 hektar, Kalimantan, 165.000 hektar, Sulawesi, 53.000 hektar, Jawa 34,4 ribu hektar, Bali dan Nusa Tenggara 3,7 hektar. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove digenangi air laut. Sedangkan pada saat air surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Perhatikan gambar di samping. Potensi kemaritiman bidang terumbu karang. 1. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu km persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. 2. Kekayaan terumbu karang Indonesia tidak hanya dari luasnya, akan tetapi juga keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati terumbu karang sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia juga yang tertinggi di dunia. Di dalamnya terdapat 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang-udangan, dan 590 jenis karang. 3. Terumbu karang tumbuh dengan baik di perairan hangat seperti Indonesia karena beriklim tropis. Selain itu, baik juga hidup dengan kondisi air jernih dan dangkal dengan kedalaman maksimal 18 meter. Tingkat kandungan garam yang tinggi juga mendukung pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu atau bahan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Perhatikan gambar di samping. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga dari penjelasan Ibu bisa menambah wawasan kalian tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.